Apa kabar anak-anak fisika Indonesia yang hebat? Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ilis. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala kesulitan. Percayalah anak-anakku bahwa kesulitan yang kalian hadapi akan semakin memperkuat diri kalian untuk menjadi generasi hebat dan unggul dalam segala hal. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai materi yang berhubungan dengan teori kinetik gas. Mari anak-anakku, kita mulai dengan membahas mengenai teori kinetik gas bagian pertama, yaitu yang akan kita bahas mengenai materi tentang gas ideal. Sebelum kalian masuk ke materi mengenai teori kinetik gas, silakan kalian simak mengenai kompetensi dan tujuan dari mempelajari teori kinetik gas. Kita mulai dengan pembahasan mengenai gas ideal. Kalian perhatikan gambar di sini, mungkin kalian pernah melihat dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu melihat ban kempes, baik ban mobil maupun ban motor. Saat ban meletus di bawah terik matahari, nah kenapa ban ini bisa kempes? Ban ini bisa kempes itu merupakan salah satu fenomena daripada materi teori kinetik gas, yaitu terjadi karena adanya penyusutan udara. Berikutnya, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar yaitu balon udara. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah melihatnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari fenomena penyusutan udara. Mengenai fenomena penyusutan udara akan kita bahas dalam materi teori kinetik gas. Ini merupakan gambar dari sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ini gambar gerakannya ya, kalian dapat perhatikan. Suatu gas dikatakan ideal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, karena ini partikel-partikel saling bergerak ya. Kemudian yang kedua, semua tumbukan partikel bersifat lenting sempurna. Jadi kalian bisa diperhatikan di sini. Begitu ini menumbuk dinding, maka dia akan kembali ke semula ya. Lihat gerakannya dari yang merah maupun yang biru. Begitu dia menumbuk dinding, maka dia akan kembali ke posisi semula. Makanya gerakannya disebutnya tumbukan lenting sempurna. Ketiga, yaitu selang waktu tumbukan antar partikel sangat singkat. Ya, kalian silakan bisa diperhatikan ya gerakannya, yaitu sangat singkat. Keempat, terdiri atas partikel yang disebut molekul dalam jumlah yang besar. Jadi ini suatu partikel gas dalam jumlah yang besar ya, tak terhitung. Kemudian yang kelima, volume partikel gas sangat kecil dibanding dengan volume ruang yang ditempati. Yang keenam, yaitu partikel-partikelnya bergerak dalam lintasan lurus. Ya, silakan kalian perhatikan. Dengan kelajuan tetap dan gerakannya secara acak. Ya. Jadi gerakannya dalam lintasan lurus, kelajuannya tetap, dan gerakannya secara acak. Dalam teori kinetik gas, kalian nanti akan membahas mengenai perhitungan-perhitungan yang akan menggunakan persamaan teori kinetik gas. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang ada pada materi teori kinetik gas. Variabel yang akan Ibu jelaskan yang pertama yaitu mengenai rumus molalitas yang diberi simbol dengan N kecil. Nah, perhitungan dalam konsep mol menyatakan hubungan persamaan antara jumlah mol dalam kurung N kecil dan massa atom relatif atau diberi simbol AR dan massa molekul relatif atau diberi simbol MR. Nah, misalnya kita langsung ke contoh soalnya saja ya.
Di sini ada gas CO2. Gas CO2 memiliki massa atom relatif C-nya yaitu 12 dan massa atom relatif O-nya yaitu 16. C itu karbon dan O itu oksigen. Nah, ini nilai 12 dan 16 itu dapat kalian lihat di tabel ya. Mungkin kalian yang belajar kimia pasti sudah diajarkan sama guru kimianya. Maka kita lihat untuk massa molekul relatif sama dengan massa atom relatif C ditambah 2 ya, karena di sini kan ada 2 ya, angka 2. 2 dikali massa atom relatif oksigen. Maka atom relatif C-nya itu 12 yang dapat kalian lihat ya, dapat dalam tabel kimianya. Ditambah 2, nah 2-nya ini dari sini ya. Dikalikan 16. Maka massa relatif dari CO2 yaitu 32 gram. Setelah kalian mengetahui perhitungan mengenai massa relatif gas dan massa atom gas, maka kalian langsung menghitung jumlah mol gas yang diberi simbol N kecil, di mana jumlah mol gas itu sama dengan massa unsur satuannya dalam gram dibagi dengan massa atom relatif. Nah, atau juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan N sama dengan, ini N itu jumlah mol gas, sama dengan massa senyawa satuannya dalam gram dibagi dengan massa molekul relatif. Kita lanjutkan ke mengenai hubungan antara bilangan Avogadro dengan jumlah mol. Nah, kalian lihat persamaannya. Ini N kecil merupakan jumlah mol itu sama dengan N besar dibagi Na. Nah, untuk mencari N yang besar ini yaitu jumlah total partikel, ini bisa dikalikan silang N dikali Na. Nah, N ini jumlah mol dan Na itu yaitu bilangan Avogadro. Di mana bilangan Avogadro itu sudah ketetapan yaitu besarnya 6,023 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kita lanjutkan ke bentuk umum rumus gas ideal lainnya selain dari yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama yaitu rumus umum dari gas ideal yaitu P dikalikan Pi, P-nya P besar, Pi-nya juga Pi besar, sama dengan N kecil dikalikan R dikalikan T. Di mana N kecil ini sama dengan N dibagikan Na itu atau sama dengan M dibagikan MR. Maka persamaannya akan berubah menjadi P dikalikan Pi sama dengan N per Na dari sini ya, perubahan dari N kecil. R dikalikan T. Yang berikutnya, nah karena N ini selain N per Na itu sama dengan M per MR, ini dari rumus sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan ya. Maka persamaan berikutnya untuk bentuk umum gas ideal itu P dikalikan Pi sama dengan M per MR dikalikan R dikalikan T. Jadi N yang ini yang dirubahnya ya. N per Na maupun M per MR. Nah, berikutnya yaitu ada persamaan P dikalikan Pi sama dengan N-nya ini N besar dikalikan K dikalikan T. Nah, kita lihat P ini merupakan tekanan, simbol dari tekanan, satuannya dalam Pascal. Pi ini simbol dari volume, satuannya dalam meter kubik. Dan T ini yaitu suhu gas, satuannya di dalam Kelvin. N ini sama dengan jumlah mol, satuannya dalam mol. R ini tetapan umum gas. Jadi ini sudah ketetapan besarnya 8,3114 Joule per mol Kelvin. Jadi ingat kalau R ini sudah ketetapan nilainya ya, ini. Kemudian M kecil itu massa gas, satuannya dalam kilogram. M besar massa relatif gas, yaitu satuannya dalam kilogram per K mol atau sering disebut MR. Kemudian Rho ini massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, dan ini ada N besar yaitu jumlah partikel.
K-nya tetapan Boltzmann, yaitu besarnya sudah ketetapan, yaitu 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, Na tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bilangan Avogadro. Kita langsung ke contoh soalnya ya, mengenai contoh soal persamaan umum gas ideal. Kita perhatikan baik-baik, kita simak baik-baik supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal berikutnya. Gas oksigen memiliki massa atom relatif sama dengan 32. Berada dalam tabung yang volumenya 8,314 liter dan bertekanan 2 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jika suhu gas saat itu 47 derajat Celcius, maka massa gas yang terapung dalam tabung adalah, ini diminta satuannya di dalam gram. Ingat, R sudah ketetapan besarnya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, ini pilihan untuk jawabannya. Kita coba menjawab. Kita bahas dulu. Kita lihat diketahui. MR-nya untuk oksigen, beri simbolnya oksigen itu O2 ya, sama dengan 32. Kalian mungkin sudah tahu cara perhitungannya ya di sebelumnya. Kemudian volumenya 8,314 liter. Kita ubah ke dalam meter kubik menjadi 8,314 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. P-nya yaitu 2 atmosfer, kita ubah ke dalam Pascal, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. T sama dengan 47 derajat Celcius, ini satuannya di dalam Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin menjadi 47 ditambah 273, jadi sama dengan 320 Kelvin. Nah, R-nya sudah ketetapan, yaitu besarnya 8,314 Joule per mol Kelvin. Maka, kalau melihat dari yang diketahui, kita dapat menggunakan persamaan P dikalikan Pi sama dengan M per MR dikalikan R dikalikan T. Nah, yang ditanyakan yaitu M ini. Kita lanjutkan, kita masukkan ya bilangannya. P-nya 2 kali 10 pangkat 5 dikali Pi-nya 8,314 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan M tulis kembali, kenapa? Karena M ini yang ditanyakannya. MR-nya 32 dikali R-nya 8,314 dikali 320 untuk T-nya. Maka kita lihat, perhatikan yang ini dicoret ya. Ini dicoret, maka bukan berarti hilang, tapi ini jadi 1. Kemudian yang ini kita lihat, ini 320 dibagi 32, jadi sisanya 10. Maka ini jadi tinggal 2 dikali 10 pangkat 5. Ini ada 10 pangkat min 3. Nah, yang 5 ini dikurangi 3 jadi 2. Nah, 2-nya tetap. Sama dengan ini M dikalikan yang ini 10. Jadi M dikalikan 10. Maka M-nya sama dengan ini 2 kali 10 pangkat 2 dibagi yang 10 yang ini. Jadi massanya besarnya yaitu sama dengan 20 gram. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai teori kinetik gas bagian pertama, yaitu mengenai gas ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.